Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan biologi hari ini, kita akan melanjutkan pertemuan atau pembahasan kita pada pertemuan yang kemarin. Jika di pertemuan kemarin ya, beberapa pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang tumbuhan lumut, ya, lalu tumbuhan paku, ya, serta tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae. Hari ini kita akan lanjutkan pada angiospermae, ya, tumbuhan berbiji tertutup. Tapi untuk ciri-cirinya sudah saya jelaskan ya saat PTM, sehingga kita bisa lanjutkan tentang membandingkan ya. Karena kalau ngomongin angiospermae tentu nantinya kita akan membandingkan bagaimana tumbuhan dikotil dan monokotil ya. Dikotil dan monokotil saya yakin kalian sudah kenal ya istilah ini setidaknya bahkan dari mungkin beberapa dari SD ya atau minimal sekali dari saat SMP ya. Nah, sekarang kita coba reminder lagi. Kita coba ingat lagi ya, apa perbedaan dari ciri tumbuhan dikotil dan monokotil. Sesuai namanya, dikotil itu dua ya, di itu dua, sehingga yang pertama adalah kotiledonnya atau keping bijinya untuk dikotil itu dua. Sementara untuk monokotil itu satu ya. Ini ciri yang pertama. Lalu ciri yang kedua adalah biasanya tumbuhan dikotil itu tumbuhnya punya tulang daun yang menyirip ya atau menjari. Kalau yang saya gambarkan di sini dia adalah menjari ya, ini menjari. Makanya bentuknya seperti jari tangan kita ya, jari tangan manusia. Sementara kalau untuk monokotil pertulangan daunnya itu sejajar ya, cenderung melengkung. Nanti bisa kita lihat dari beberapa contoh gambar yang akan saya tampilkan ya. Lalu itu dari daun. Lalu kalau dari batang bagaimana? Dari batang perbedaan yang paling khas ada dua hal setidaknya ya. Yang pertama adalah kambium. Pada dikotil ya. Ciri khasnya adalah dia punya kambium. Nanti lebih detail kamu akan belajar di kelas 11 tentang jaringan tumbuhan ya. Tapi pada intinya kenapa tumbuhan dikotil itu cenderung lebih besar gitu ya batang-batangnya karena mereka punya yang namanya kambium ini ya. Secara struktur ya, kambium itu yang ada di bagian tengah ya. Biasanya ini melingkar nih kalau digambarkan lagi ini melingkar ya. Itu ciri khas dari batang dikotil. Lalu berkas pengangkut. Nah, apa itu berkas pengangkut? Xilem dan floem ya. Xilem floemnya itu melingkar yang ini. Nah, gitu ya. Dan banyak ini ada banyak kan. Nah, itu adalah batang dikotil. Sementara kalau batang monokotil ya, kambiumnya tidak ada. Kambiumnya tidak ada. Makanya kalau di persebarannya ya bisa kamu lihat juga berkas pengangkutnya tersebar ya. Dia lebih seperti titik-titik yang tidak terlalu jelas polanya ya, tapi berbeda dengan yang dikotil tadi. Kalau dikotil tadi dia teratur dan melingkar ya. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada kambium. Sementara kalau pada monokotil ya, karena tidak ada kambium maka berkas pengangkutnya itu tersebar. Ya. Oke, selanjutnya itu sudah kita lihat dari daun dan dari batang. Selanjutnya dari bunga. Bagaimana dari bunganya? Untuk dikotil, bunganya itu bisa beberapa kelipatan ya. Apa yang dilihat kelopak atau helai bunganya. Ya, contoh ini bunganya kalau kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, jadi kalau untuk dikotil bisa kelipatan 2, 4, atau 5. Sementara kalau untuk bunga monokotil itu bunganya kelipatan 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kelipatan 3. Jadi 3, 6 ya. 9 sangat jarang ya, tapi ya kebanyakan 3 dan 6. Ya, lalu untuk selanjutnya itu kita udah bandingkan dari daun, dari batang, dari bunga. Lalu selanjutnya dari mana? Dari akar ya. Kalau akar dikotil itu biasanya akar tunggang ya.
ciri khas dari akar tunggang ini dia punya satu akar utama yang sampai ke dalam banget gitu ya. Makanya biasanya lebih kuat gitu untuk menunjang, batangnya ya. Sementara kalau akar serabut ini lebih menyebar ya. Secara visual pun saya yakin sudah terbayang ya. Jadi demikian ya, beberapa perbandingan dikotil dan monokotil yang paling khas ya, paling khas jika kita tinjau dari beberapa organ tumbuhannya. Nah, kita sudah membandingkan ya, perbandingan dikotil dan monokotil. Selanjutnya kita akan kenalan ya sama beberapa pembagian ya, klasifikasi yang ada di dikotil dan monokotil. Saya, saya sampaikan di sini hanya beberapa kelas atau beberapa famili yang mungkin akan saya sampaikan ya, karena sebenarnya ada banyak sekali gitu ya. Kita ambil contoh misalnya untuk klasifikasi ini ya, dikotil ya atau dikotiledon yang pertama ada ordo Casuarinales. Ya, ada ordo Casuarinales. Apa ciri khasnya? Yang pertama dia berbentuk pohon, memiliki ranting dan daunnya berbentuk jarum. Nah, ini contoh daun berbentuk jarum. Ya, ini adalah contoh dari daun berbentuk jarum. Ini cemara ya, cemara gunung dan cemara laut ya. Casuarina equisetifolia ya. Ini yang pertama, Casuarinales. Sementara yang kedua ada yang namanya Ordo Caprales. Apa itu Ordo Caprales? Ya, Ordo Caprales punya beberapa ciri-ciri seperti yang pertama bentuknya liana ya, saya sudah sampaikan ya, perbedaannya liana, perdu, pohon, herba, serta semak. Lalu daunnya menjari, ya tadi saya sudah perlihatkan juga bagaimana daun menjari itu, serta buahnya berbentuk kapsul memanjang. Contohnya caper, dia adalah jenis herba, ya ini yang contoh herba, Caparis spinosa. Lalu yang ketiga ada Ordo Malvales ya. Ordo Malvales ini berbentuk perdu atau pohon, daunnya bisa tunggal atau majemuk, ya contohnya kapas serta kembang sepatu. Nah, di sini bisa kita lihat lagi, misalnya kita mau bandingkan ya atau lihat persamaannya. Tadi kita sudah bongkar ciri-cirinya, sekarang benar nggak kira-kira ciri tadi? Oke, kita hitung aja. Tadi kan dibilang kalau pada dikotil ya, bunganya itu kelipatan 2, 3, 5. 2, 4 atau 5. Nah, di sini kan ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti dia benar adalah dikotil. Gitu. Ya, itu cara cara mengkonfirmasinya, ya. Lalu yang keempat ada Ordo Myrtales ya. Myrtales ini bentuknya bisa perdu atau pohon, daunnya selalu hijau. Apa contohnya? Cengkeh serta eukaliptus. Eukaliptus itu minyak kayu putih ya. Cengkeh itu yang biasanya dijadikan bumbu masak beberapa ya. Itu juga dekat kekerabatannya ya. Nah, yang kelima ada Ordo Fabales. Ordo Fabales apa isinya atau apa ciri-cirinya? Bisa berbentuk perdu atau pohon ya, dan memiliki subfamili yaitu Mimoisidae, Caesalpinioideae, serta Faboideae. Nah, dari beberapa video tugas yang sudah kalian kumpulkan, ada yang saya lihat sekilas itu masih ada yang kesulitan ya mengucapkan atau membaca nama Latin. Nah, contoh yang ini, bacanya bukan Mimoisoidae. Mimosoidae, bukan. Tapi A-nya itu nggak usah kamu baca, langsung E aja gitu ya. Jadi ya, Mimosoide. A-nya nggak usah dibaca. Berarti ini Caesalpinioideae, Faboide. Gitu ya. Ya, memang agak susah secara pelafalan ya. Karena ini bukan bahasa ibu kita ya. Bahasa Indonesia mungkin ya gampang karena itu bahasa ibu ya, salah satu bahasa ibu. Nah, lalu yang selanjutnya ada Ordo Gentianales ya. Ini ada beberapa famili, ada Apocynaceae serta Compositae ya. Nah, gini.
Yang harus diingat adalah kita sudah belajar tentang klasifikasi makhluk hidup di semester 1 ya, taksonomi. Ingat kingdom ya, divisi gitu ya. Kingdom divisi, kalau pada tumbuhan divisi, kalau pada hewan maka dia filum gitu ya. Kingdom, divisi ya, dan selanjutnya kelas, ordo, gitu kan. Famili, genus, spesies. Nah, yang harus diingat, semakin ke bawah ya, semakin ke bawah maka kekerabatannya semakin dekat. Tapi yang paling bawah untuk patokan hal tersebut adalah genus. Jadi kalau genusnya sama, berarti dia kekerabatannya sangat dekat. Tapi kalau hanya spesiesnya yang sama tapi genusnya berbeda, maka kerabatannya berarti jauh, gitu ya. Nah, berarti karena famili dia ada di bawah ordo, maka kalau dia satu famili, maka kekerabatannya akan lebih dekat dibandingkan yang satu ordo. Kalau dibandingkan ke manusia, tentu bayangannya begini. Kamu ya satu famili ya dengan adik kamu, tentu kekerabatannya lebih dekat dibandingkan dengan misalnya sepupu ya gitu ya, atau om gitu ya, yang walaupun masih sama-sama satu ordo ya, tapi tidak satu keluarga kecil ya. Family itu dibilang keluarga kecil gitu ya. Nah, kita bahas atau balik lagi. Apa sih nasi? Dia berbentuk perdu, pohon liana ya. Bunganya mencolok ya. Biasanya mencolok itu warna, dilihat dari warna. Contohnya alamanda ya, bunga alamanda serta bunga tapak darah ya. Coba kamu lihat deh, bunganya itu jelas semua. Kebanyakan jelas bahwa mereka adalah dikotil ya. Lalu familinya Compositae, ini berbentuk perdu atau pohon ya. Bunganya berbentuk bonggol, bisa kamu lihat contohnya ada di selada yang gambar sebelah kiri ya, kiri bawah, serta yang kanan bawah ini ada pohon krisan ya, krisan atau krisantum ya, sama juga. Ini biasanya dijadikan tanaman hias ya. Nah, lalu ada yang selanjutnya, ada ordo Piperales. Piperales ya, bisa perdu atau semak ya, biasanya tidak terlalu besar gitu kan. Dia khasnya adalah agak pedas ya. Baunya itu khas, tumbuhan-tumbuhan yang Piperales itu baunya khas ya, kayak sirih, lada itu kan mereka punya bau yang sangat khas ya. Lalu yang ke-8 ada Ordo Rosales, ini kelompok mawar ya, mawar-mawaran gitu kan. Punya duri ya, biasanya punya duri walaupun nggak semuanya. Yang paling jelas tentu di mawarnya itu sendiri sendiri ya, berkayu ya. Jadi kalau kamu pegang tangkai mawar yang benar ya, yang beneran ya, tangkai mawar yang beneran itu kan dia tidak, atau dia mirip kayak kayu ya, berkayu ya lapisannya. Nah, contohnya mawar apel ya, apel bukan apple, HP. Lanjut ordo Solanales. Kalau Solanales ini kelompok terong-terongan ya, bentuk perdu ya. Bunganya ada yang bunga bentuk trompet nih, gambar yang ini ya. Ini bunga bentuk trompet ya, ke bawah gitu. Lalu contoh lainnya tomat Solanum lycopersicum. Ya, banyak lagi contoh. Ini saya hanya tampilkan yang memang mungkin sebagai sampelnya aja ya. Lalu beberapa juga masih ada ya, masih banyak lagi. Ada Ordo Magnoliales ya. Ini cempaka, pohon cempaka gitu kan. Dia bentuknya perdu, bisa pohon. Kelopak sama mahkotanya nggak bisa dibedakan dengan jelas. Jadi ya kamu lihat aja deh contohnya di gambar yang kanan atas ya. Lalu Ordo Caryophyllales. Nah, ini berdaun tunggal, bentuknya bisa pohon atau perdu. Contohnya bunga bougainville ya, serta Mirabilis jalapa. Nah, ini diingat nih, ini penulisannya salah ya. J-nya nggak boleh gede. Pada bahasa Latin, di kata kedua, huruf pertama itu hurufnya harus huruf kecil. Nah, jangan ketukar. Lalu ada ordo Nymphaeales. Nah, ini juga susah kan kalau kamu bacanya tadi gitu ya, Nymphaea ya. E-nya dibaca kayak iya aja, jadi dilewatin Nymphaeales. Gitu ya. Tumbuhan air atau rawa ya, biasanya daunnya tenggelam atau mengapung. Contohnya apa? Teratai. Ini bunga teratai nih.
Lalu ada Ordo Sapindales ya, ini nomor 13 harusnya. Ini berbentuk pohon atau perdu, daunnya memiliki kelenjar minyak. Apa contohnya? Jeruk bali yang sebelah kiri, ini Sapindales, ini kemuning. Ya, mau mirip-mirip sama tumbuhan itu mirip-mirip ya. Jadi memang ya harus banyak belajar, ya harus banyak melihat. Nah, itu dikotil. Lalu kita bandingkan nanti ya dengan monokotil. Sesuai namanya, mono itu kan satu, yang artinya secara keping biji monokotil ini berkeping satu. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah ya tadi ya, kita udah bahas semuanya sebenarnya. Mungkin yang tidak sempat terbahas tadi nomor 6 ya. Kalau pada monokotil, ujung akarnya dilindungi yang namanya koleoriza. Sementara ujung batangnya itu dilindungi sama yang namanya koleoptil. Ya. Kalau atas berarti sorry. Ujung bawah berarti koleoriza, atas itu koleoptil. Ya. Ini yang lain sudah kita bahas keping biji tunggal gitu ya. Pembuluh angkutnya kolateral tertutup yang artinya nggak ada kambium di antara floem dan xilem. Kenapa? Karena kalau di kotil tadi kan gambarnya begini ya, kira-kira ya. Nah, xilem dan floem kan ada dalamnya begini ya. Nah, xilem dan floem itu di tengah-tengahnya itu mereka dipisahkan sama yang namanya kambium. Sementara kalau pada monokotil ya, dia kan nggak ada kambiumnya di tengah-tengah ya, tapi ya banyak aja begini. Gitu, ya. Lalu yang selanjutnya umumnya tidak ada kambium tadi ya, batangnya tidak bercabang, punya rambut-rambut halus, berakar serabut, ya. Berdaun tunggal, serta bagian bunganya itu biasanya berjumlah 3 atau kelipatan 3, 3, 6, 9. Ya. Nah, sama kita banding atau kita lihat sekarang apa contoh-contoh dari tumbuhan monokotil. Yang pertama ada famili atau ordo Liliaceae. Ya, Liliaceae ini kita fokuskan di famili Liliaceae. Ini semak ya, semak basah. Ciri-cirinya ada yang memanjat ya. Ini yang gambar sebelah kanan ini Lilium regal atau bunga lili. Sementara yang kiri ini tulip ya, bunga nasionalnya negara Belanda. Ini pertama Liliaceae, lalu yang ordo yang kedua ada Asparagales. Ya. Ini familinya Amaryllidians atau ya Amaryllidians. Ini semak basah menahun yang berarti bisa tumbuh beberapa tahun ya, bertahun-tahun gitu ya. Apa contohnya? Contohnya ini Polyanthus tuberosa, bunga sedap malam yang sebelah kiri, serta Zephyranthus rosa, ini yang sebelah kanan ya, kembang coklat. Nah, kamu lihat di bunganya tadi ya, kita sepakat bahwa dia kelipatan 3. Gitu. Karena kelipatan 3, maka ya di sini 6 kan 6 juga kelipatan 3 ya, 3, 6, 9 kan. Maka dia adalah eh, monokotil ya. Dan selanjutnya ada Orchidaceae. Ini salah ganti R ya, saya lupa. Ini adalah sama dia semak menahun, hidupnya epifit ya. Ya berarti dia menempel. Bedakan epifit dengan parasit. Saya selalu ingatkan. Epifit itu bukan parasit ya. Tidak semua epifit itu parasit. Bahkan hampir semuanya bukan parasit ya. Panda tricolor. Nah, ini yang digambar Spathoglottis fricata, anggrek tanah. Ya. Oke. Lalu yang ketiga ada Ordo Arecales. Ya, ini familinya famili Palma atau Palme. Dia berbentuk pohon ya. Terdapat bekas daun berbentuk cincin, daunnya menyirip atau bentuk kipas. Ini kalau sagu ini contoh yang berbentuk menyirip ya nih daun-daunnya ini daunnya bentuknya menyirip ya. Yang kiri itu Metroxylon sagu, yang kanan itu Cocos nucifera. Nah, jadi dekat kekerabatannya karena satu famili. Kalau satu famili itu masih dianggap dekat ya. Walaupun kalau dibandingin misalnya ada yang satu famili sama ada yang satu genus, ya tentu yang lebih dekat yang satu genus ya. Tapi kalau untuk satu famili aja itu udah dianggap dekat secara kekerabatan. Ya. Lalu yang keempat ada Ordo Poales. Nah, kalau kamu perhatikan gitu ya, ada pola di sini.
Apa polanya? Kalau ordo biasanya selalu diakhiri sama kata-kata les atau es gitu ya. Les atau es. Kayak tadi Wales, Liliales gitu ya. Eh, eh, dan lain-lain tadi ya banyak ya. Wales gitu kan. Lalu kalau yang mau kita lihat di slide sebelumnya misalnya ini Arecales gitu ya. Atau Asparagales. Belakangnya es semua atau les semua. Sementara kalau family itu selalu belakangnya AE atau EAE ya, bacanya E aja. Kayak ini Gramine gitu ya, nggak usah Gramineae, nggak usah. Ini kelompok rumput-rumputan ya. Apa contohnya? Yang gambar sebelah kiri itu Imperata cylindria, alang-alang. Gambar yang sebelah kanan Oryza sativa, padi. Ingetin cara nulisnya ya. Lalu ada yang bawah itu family Bromeliaceae. Ananas Comosus ya. Ini juga salah penulisan tuh ya, diingat-ingat. Ini adalah buah nanas ya. Jadi nanas sama padi itu dekat kekerabatannya karena mereka satu ordo. Tapi kalau ditanya padi lebih dekat dengan alang-alang atau dengan nanas, jawabannya adalah dengan alang-alang. Kenapa? Karena mereka satu family, sama-sama family Gramineae. Ya. Nah, selanjutnya kita udah bahas Poales. Lalu yang kelima ada ordo Zingiberales. Nah, ini contohnya apa? Yang pertama ada family Musaceae. Ya, ya, makanya kan bacanya kalau gitu enak ya dengernya. Kalau bacanya Musaceae ya itu nggak enak. Secara pendengaran itu tidak enak ya. Ini pohon, sorry, pisang itu bukan pohon ya. Pisang itu herba. Gitu ya. Nah, nama latinnya Musa paradisiaca. Musa itu artinya pisang ya. Lalu yang B, ini gambar pisang yang kanan atas nih. Yang kiri bawah itu Zingiberaceae. Ini jahe-jahean, dia berbentuk semak basah menahun. Contohnya adalah Gingiber officinale serta Alpina galanga. Ya. Gingiber officinale itu jahe, sementara kalau Alpina galanga itu lengkuas. Ya. Nah, selanjutnya ada Ordo Caryophyllales. Ini kaktus-kaktusan ya, Cactaceae. Familinya Cactaceae. Ya. Ciri khas dari kaktus itu dia batangnya sukulen. Yang artinya dia batangnya bisa menyimpan air. Oleh karena itu dia biasanya habitatnya atau tempat hidupnya yang tidak butuh banyak air, gitu ya. Daunnya kecil ya kayak sisik bahkan dan bahkan termodifikasi ya jadi duri. Contohnya Opuntia elasio. Dan terakhir ada Ordo Pandanales ya. Ini Pandanaceae yang biasanya bentuk pohon, perdu atau semak. Contohnya adalah Pandanus tectorius, ini pandan ya, yang biasanya digunakan untuk pewarna makanan alami, kan? Daunnya terkumpul rapat, bertulang daun sejajar. Nah, ini contoh yang tulang daunnya sejajar, bisa kamu lihat. Ya. Nah, kalau ditanya apa peranan angiospermi banyak, banyak banget. Di sini saya hanya cantumkan beberapa ya. Kayak misalnya, kalau yang menguntungkan makanan padi, jagung, singkong, bahkan hampir kebanyakan tanaman itu bisa dimakan ya. Kebanyakan, nggak semuanya. Atau bisa ya, bahan sayuran juga bisa ya. Beberapa jadi bahan sayuran, bayam, katuk, labu siam ya. Kalau yang merugikan, ya, liar ya. Atau tanaman-tanaman yang parasit gitu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Persiapkan diri kalian untuk PTS di pertemuan selanjutnya. Materi kita adalah plante. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan di sisa jam ini. Persiapkan diri kalian intinya ya untuk PTS di pertemuan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.